Manajemen Arema FC resmi mendaftarkan dua stadion sebagai markas untuk musim Super League 2025-2026. Stadion Kanjuruhan, yang terletak di Kabupaten Malang, ditetapkan sebagai kandang utama tim Singoedan, dalam menggelar pertandingan kandang musim ini. Pada musim sebelumnya, Arema hanya sempat tampil dua kali di Stadion Kanjuruhan menjelang akhir kompetisi Liga 1 2024-2025. Namun, berdasarkan jadwal yang dirilis PT I-League untuk musim baru, Arema dijadwalkan memainkan 17 laga kandang di stadion tersebut. General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menyatakan, bahwa pihak klub telah secara resmi mendaftarkan Stadion Kanjuruhan ke PT I-League sebagai stadion utama. Kami sudah daftarkan Kanjuruhan sebagai home base, jika memang diwajibkan menyediakan stadion alternatif. Kemungkinan besar kami akan gunakan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali, ujar pria yang akrab disapa Inal itu. Inal juga menegaskan, bahwa musim ini Arema tidak akan lagi menggunakan Stadion Gelora Supriyadi di Kota Blitar, yang sebelumnya menjadi markas sementara selama putaran pertama Liga 1 2024-2025. Saat itu, Arema bahkan sempat membantu dalam perbaikan rumput stadion tersebut. Namun, menurut manajer berusia 47 tahun itu, keputusan untuk tidak lagi menggunakan stadion di Blitar didasarkan pada berbagai pertimbangan. Kami lebih memilih Bali daripada Blitar, karena kami menilai stadion di Bali lebih ideal dari segi fasilitas, kualitas rumput, dan aspek lainnya, tutupnya. Arema FC resmi mendatangkan pemain asing ke-9 untuk kompetisi Super League musim 2025-2026. Pemain tersebut adalah Ian Lucas Puleyo Araya, winger asal Argentina. Melalui akun media sosial resmi klub, pada Senin tanggal 21 Juli tahun 2025, manajemen Arema memperkenalkan Araya sebagai rekrutan terbaru. Pemain berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 1 musim, dengan opsi perpanjangan untuk musim selanjutnya. Sebelum bergabung dengan Arema, Araya bermain untuk FKD Čičtuzi, klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Montenegro, Meridian Bet 1 CFL, sepanjang musim 2024. Selamat datang di kandang singa, Ian Puleyo. Arema resmi menambah kekuatan di sektor sayap melalui kehadiran pemain asal Argentina berusia 27 tahun, tulis akun @aremafofficial. Kepastian perekrutan Ian Lucas dikonfirmasi General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi. Inal, sapaannya menyebut Lucas Puleyo besar kemungkinan adalah rekrutan terakhir, bisa jadi dia adalah rekrutan terakhir Arema FC, kata Inal, Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Inal sebelumnya memang menyatakan, bahwa Arema akan merencanakan 9 pemain asing. Kami siapkan 9 pemain asing, tapi tentu yang dimainkan tetap sesuai regulasi Liga, ujar Inal. Kehadiran Ian Lucas Puleyo Araya diharapkan menambah variasi serangan Arema FC, sekaligus menjadi pelengkap kebutuhan taktik pelatih Marcos Santos. Dalam unggahan resmi klub Arema FC, Ian Puleyo mengaku siap bertarung untuk nama Arema di Liga 1 Indonesia. Halo Aremania, saya siap bertarung untuk Arema, tuturnya. Ternyata ada peran penting legenda Arema, di balik kedatangan Ian Puleyo untuk Super League 2025-2026, sosok itu adalah Gustavo Lopez, yang sama-sama berasal dari Argentina. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku, tahu cukup banyak tentang Arema dan Aremania dari Gustavo. Seperti diketahui, Gustavo merupakan sosok playmaker idola Aremania, yang pernah memperkuat Arema di Indonesia Super League ISL 2014 silam. Saya pilih Arema karena mantan pemain Gustavo Lopez, berbicara dengan sangat baik tentang Arema, salah satu klub terbesar di Indonesia dan saya ingin berjuang untuk kompetisi bersama Arema, kata Ian. Ternyata selain Gustavo Lopez, ada pemain asal Argentina lainnya yang menginspirasi Ian gabung Arema. Pemain itu tak lain adalah Jonathan Bustos, yang kini bermain di Liga 2 bersama Persela Lamongan. Saya tahu banyak tentang sepak bola Indonesia, karena saya pernah punya teman pemain sepak bola yang bermain di sini sebelumnya, yaitu Jonathan Bustos, imbuhnya. Saya juga sudah menonton pertandingan dari Montenegro dan Argentina, jadi saya tahu bagaimana liga di Indonesia, pungkasnya. Sementara itu, manajemen Arema FC akhirnya mau buka suara, terkait nasib Ian Mota di BRI Super League nanti. Mereka mengklaim, pemain asal Brasil itu siap bermain karena sudah memenuhi regulasi Legiun asing. Sebelumnya, dia diragukan bisa berlaga akibat direkrut dari klub kasta 4 Brasil. Berdasar regulasi kompetisi 2025-2026,
Setiap klub hanya diperbolehkan merekrut legiun asing asal Brasil dari klub Serie C. Mengacu data dari website Transfermarkt, klub terakhir Mota sebelum gabung Arema FC, Corumbaense FC, kesebelasan yang tampil di kompetisi Serie D. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, pemain berusia 25 tahun direkrut dari klub Serie C Brasil. Saat dengan klub tersebut, karirnya tidak lama, karena itu belum terdata di Transfermarkt. Perekrutan pemain asing baru berdasar pertimbangan matang, katanya. Tujuannya, supaya semua legiun impor yang bergabung dengan Singoedan bisa tampil di kompetisi. Manajemen Arema FC enggan membakar uang sembarang, terlebih, merekrut pemain asing memerlukan biaya tidak sedikit. Selain itu, keputusan mendatangkan pemain bukan dari manajemen. Tim pelatih terlibat menentukan siapa pemain yang akan direkrut. Itu karena, mereka mengetahui bagaimana kebutuhan tim sebelum kompetisi. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengannya Mota. Pria kerap disapa Inal itu mengatakan, mantan pemain Persija Jakarta itu akan jadi salah satu opsi tim pelatih Singoedan di lini pertahanan. Mota dilihat bermain cukup baik selama gelaran Piala Presiden 2025 lalu, kata Inal. Pemain tersebut tercatat tampil 2 kali menjalankan peran multiposisi sepanjang turnamen, mulai dari bermain sebagai center back, gelandang bertahan, sampai fullback kanan. Senada dengan Inal, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos percaya, pemain tersebut bisa bermain untuk tim di kompetisi. Menurutnya, sejauh ini belum ada masalah administrasi, manajemen klub yang menyelesaikan urusan persyaratan pemain itu, katanya. Baginya, pemain tersebut mempunyai kualitas. Marcos percaya kemampuan Mota multiposisi akan membantu tim di kompetisi nanti. Salah satunya, membuat tim pelatih punya banyak alternatif di lini belakang. Di tempat terpisah, Ian Mota enggan memusingkan aspek administrasi itu. Dia mengatakan, hanya akan fokus untuk mempersiapkan diri berlatih bersama Arema FC. Mota tidak sabar ingin kembali bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia musim ini. Saya akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, katanya. Menurut pemain asal Brasil itu, dia direkrut untuk berlaga di kompetisi nanti.